Baik, setelah kita memahami tentang jaringan meristem, kita akan memahami tentang jaringan dewasa. Pastikan sebelum memulai bagian ini sudah memahami tentang bagaimana bagian meristem yang akan nantinya berkembang menjadi jaringan dewasa. Hal-hal seperti protoderm, prokambium, meristem dasar harus dipahami dulu sebelum memahami tahapan ini selanjutnya. Jika belum, silahkan ulangi bagian sebelumnya. Oke, jaringan dewasa ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang berfungsi sebagai penutup adalah epidermis atau pelindung. Kemudian sebagai pengisi pekerja di dalam isi dari pelindung tadi adalah parenkim. Nah, sebagai penyangga rangka dari tubuh ada jaringan penyokong. Kemudian untuk mengangkut suplai baik itu air, makanan atau zat-zat yang lain diangkut oleh jaringan pengangkut. Kemudian ada jaringan tambahan berupa jaringan sekretori yang nantinya akan mensekretkan atau mengeluarkan zat-zat tertentu. Jaringan dewasa terakhir yang kita bisa bahas adalah jaringan aksesoris berupa jaringan sekretori. Jaringan sekretori ini dari namanya akan memunculkan fungsi yang namanya sekret, yaitu mengeluarkan sesuatu. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah saluran getah. Sederhananya adalah si tumbuhan ini akan memproduksi getah ketika organnya potek, tersakiti atau bagaimana. Nah, getahnya ini berupa getah warnanya bening ataupun putih yang biasanya bersifat basah atau keset-keset lengket seperti itu. Contohnya adalah getah pepaya. Biasanya digunakan untuk mengempukkan daging. Lanjut. Jaringan sekretori lain adalah sel resin atau minyak. Nah, di sini contohnya adalah minyak kayu putih, itu diambil dari jaringan sekretori minyak dari daun eukaliptus atau daun kayu putih. Selanjutnya sel resin. Resin itu bentuknya seperti kristal. Jadi ketika batang dari damar itu dilukai, dia akan mengeluarkan getah yang nantinya getahnya mengeras seperti resin. Disitulah disebut dengan sel resin. Selanjutnya adalah mirosin. Saya agak kurang paham, tapi untuk pengetahuan saja, yaitu getah dari Raphanus ativus. Kemudian sekretori selanjutnya adalah sel penyama, yaitu getahnya bisa digunakan untuk melembutkan atau menghaluskan serat. Itu biasanya ditemukan pada getah ketapang dan getah gambir. Terakhir adalah sekretori berupa lendir. Jadi ketika organnya terkena air akan mengubah tekstur air tersebut menjadi seperti lendir. Contohnya adalah getah daun randu. Nah, biasanya anak kecil itu dibuat mainan seperti minyak gorengan. Jadi ketika air diremes-remes menggunakan daun randu itu, airnya akan berubah menjadi lebih kental. Kurang lebih seperti itu.